Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Ayuhal akhwan, hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang ikhlas. Semoga Allah anugerahkan keikhlasan pada setiap amal kita. Amin ya rabbal alamin. Dan pembahasan hari ini masih berkaitan dengan pembahasan yang kemarin, ya, tentang orang yang hanya memandang dalam beribadah kepada Allah, dia hanya memandang balasannya saja semata, jelas. Ya. Dia hanya memandang surga, dia hanya memandang neraka. Dia beribadah hanya takut kepada neraka dan hanya menginginkan surga. Fokusnya hanya kepada amal itu saja. Akhirnya ibadahnya tidak mengagungkan Allah, tidak membesarkan Allah. Tapi Allah tetap memberikan apa yang dia tuju. Dia akan masuk dalam surga dan akan diselamatkan dari neraka. Tapi dalam hubungan dengan Allah, ini hubungan tidak baik. Jelas ya? Dalam hubungannya dengan Allah, hubungan ini tidak bagus, kurang bagus. Saya sudah menjelaskan orang yang beramal itu terbagi menjadi 3 golongan. Orang yang beramal semata-mata karena balasan, jelas ya, semata-mata karena balasan. Yang kedua, dia beramal karena perasaan, karena dia cinta kepada Allah, ya. Yang ketiga, orang yang beramal karena status dia, karena dia seorang hamba dan Allah adalah Tuhannya, jelas ya. Ini 3 golongan. Golongan yang pertama dinamakan golongan siapa? Awamul muslimin. Ya, ibadah mereka seperti itu. Maka Allah mengingatkan, andaikan tidak aku ciptakan neraka, tidak ada orang yang sujud kepadaku. Ya, orang-orang awam ini kalau tidak ditakutkan dengan neraka, tidak ibadah. Ataupun tidak dijanjikan surga, dia tidak akan beribadah. Jelas, ini awamul muslimin. Jelas. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya yang masih berkaitan dengan pembahasan ini. Saya akan kasih gambaran dulu. Ada anak kecil. Ya. Anak kecil ini, ya, disuruh sama orang tuanya. Orang tuanya nyuruh anak ini tolong ambilkan itu. Lalu diambilkan. Waktu disuruh, setelah dia mengikuti apa yang dikatakan orang tuanya, lalu si anak ini meminta upah. Mana upahnya? Ya. Padahal orang tuanya yang ngasih makan, orang tuanya yang ngasih minum, tempat tinggal orang tuanya, pakaian orang tuanya. Ya. Ini wajar bagi kita karena anak kecil. Jelas, wajar enggak? Wajar. Anak kecil dia tidak paham. Anak kecil itu tidak paham. Dia tidak paham, oh ini orang tua yang ngasih makan anak, ini orang tua yang ngasih baju anak, ini orang tua yang ngasihkan tempat tidur, ini orang tua yang ngasih duit. Ini budak kecil tidak paham. Wajar tidak paham. Ya. Bahkan anak kecil ini bukan hanya disuruh untuk kepentingan orang tua, bahkan untuk kepentingan diri dia sendiri pun disuruh sekolah. Orang tua tidak ada keuntungan nyuruh dia, untuk diri dia sendiri masih minta upah. Wajar enggak?
Wajar dia anak kecil. Jelas ya? Padahal lah ini kepentingan dia, biar dia pintar, biar dia ke depannya bagus. Orang tua tidak ada keuntungan sedikit pun dengan menyuruh dia sekolah. Dia minta upah. Dia anak kecil, wajar. Bahkan kalau dia mengakui pekerjaan orang yang bukan pekerjaan dia dan dia menuntut upah pun masih wajar. Dia budak kecil, tidak paham apa, tak paham apa-apa. Bisa dipahami dulu ya. Sekarang saya kasih gambaran yang lain. Ini andaikan kita ada orang yang memberikan kita rumah. Kita ni dikasih orang rumah dengan fasilitas. Isi dalam rumah ni lengkap, dikasihkan rumah, dikasih fasilitas, dikasih semua dikasihkan. Ya, bahkan makan minum kita ditanggung. Udah itu tambah lagi, duit pun dikasih sama dia. Ya. Lalu orang ini mengatakan, orang ni yang berikan kita ni rumah dengan fasilitas, ngasih makan kita, dikasih duitnya kita. Lalu orang ini mengatakan, tolong ente belikan anak barang di sana. Lalu kita pergi membelikan barang itu. Kita bawa barang itu, kasihkan dia, kita minta upah. Ini wajar enggak? Wajar enggak? Jelas, paham atau enggak? Wajar enggak? Tak wajar. Ini dia udah ngasih rumah, duit dikasih, makan dikasih kata orang, duit dikasih, disuruh belikan barang, balik minta upah. Kita akan mengatakan orang ini tak ada otak, ya kan? Tak ada. Dia udah ngasih makan, ngasih minum, masih minta upah, tak ada akal. Tak wajar. Karena udah dewasa. Jelas ya? Apalagi orang ini yang ngasih rumah sama kita, apalagi orang yang ngasih rumah sama kita ni, yang disuruhnya untuk kepentingan kita. Tak ada kaitannya. Kita disuruh kerja gini, diajar anak kerja, pergi kau kerja, balik kerja dia minta upah. Ini lebih tak pantas lagi. Ini lebih tidak pantas lagi. Rumah dikasih, makan dikasih, duit dikasih, yang disuruh untuk kepentingan dia, dia minta duit lagi, minta upah. Ini lebih tidak wajar lagi. Jelas? Yang lebih tidak wajar lagi dari ini lagi, kerjaan yang dikerjakan orang yang ngasih ini, dia akui kerjaan dia minta upah lagi. Lebih gila lagi. Bisa dipahami atau tidak? Ya. Ini kalau kita pahami, kita bisa memahami masuk pembahasan ini. Gambaran anak kecil itu siapa? Ini gambaran kita. Kecil imannya. Ini gambaran kita ni. Kita semua ni, ini kecil imannya. Tidak paham Allah yang ngasih kehidupan, Allah yang ciptakan, Allah ngasih tangan, Allah ngasih kaki, Allah ngasih mata. Bahkan setiap kita tidak pernah bisa lepas dari Allah. Allah yang mengalirkan darah kita, Allah yang menggerakkan jantung kita. Memang bergerak sendiri jantung kita, darah kita ngalir sendiri, tak masuk akal. Lalu Allah memerintahkan kita minta upah. Wajar orang seperti ini macam kita ni, kerana kita tidak faham. Kita tidak memahami sikit pun. Kita tidak merasakan. Yang kita pandang surga, yang kita pandang neraka, yang kita pandang murah rezeki, yang kita pandang keselamatan. Jelas. Kenapa kita tidak memahami? Kerana iman kita masih kecil. Bahkan yang diperintahkan Allah untuk kepentingan kita. Allah tak perlu apa pun yang kita kerjakan. Semua 1000%, 1,000,000%, semuanya untuk kita. Untuk kebaikan kita. Udah itu kita minta upah lagi. Jelas. Bahkan yang lebih parah lagi,
amal yang kita lakukan itu karena hidayah Allah, itu karena taufik Allah, itu karena i'anah Allah. Kalau tidak ada hidayah Allah, kalau tidak ada taufik Allah, kita tidak bisa beramal, itu masih kita minta lagi. Kalau anak kecil, raja macam kita ni dah, memang tak faham. Tapi orang yang imannya kuat, seperti Al-Imam Ibn Atha'illah ini dah tak wajar. Udah tak wajar sama sekali. Allah yang ngasih semua, itu Allah memerintahkan minta duit. Dan tak wajar lagi. Minta balasan. Bahkan Allah perintahkan semua yang Allah perintahkan untuk kebaikan kita. Kita minta upah lagi. Ini lebih parah lagi, tak wajar, tak tahu diri benar-benar. Bahkan amal yang tidak dilakukan pun masih minta upah lagi. Ini yang kita bahas. Jelas. Tidak pantas bagi orang-orang yang imannya kuat, apa yang kita lakukan semuanya ini tak pantas. Yang kita lakukan semua ini tidak layak. Karena kecilnya iman kita, karena lemahnya iman kita. Nanti ketika iman kita sudah besar, kita akan memahami, kita malu dengan apa yang kita lakukan. Tapi tidak tahu bila besar. Masih beruban pun masih kecil mana. Sampai masuk kubur nampak. Ya. Jelas. Sekarang kita masuk pembahasan. Baca. لا تطلب واسأا على أمر لست له فاعلا يكفي من الجزاء لك على الأمر أن كان له قابلا. Terus artinya. Jangan engkau menuntut ganjaran ataupun balasan atas suatu amal perbuatan yang engkau tidak mengerjakannya, dan cukup sebagai balasan yang besar untuk engkau atas suatu amal jika amalmu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Imam Ibn Atha'illah mengatakan kepada kita, la tatlub iwadan, yaitu janganlah engkau menuntut ganjaran, janganlah engkau menuntut balasan, janganlah engkau menuntut pahala atas ala amalin laisa lahu fa'ilan, atas amal yang tidak engkau lakukan. Jangan engkau menuntut balasan atas amal yang tidak engkau lakukan. Ya. Dan cukup sebagai balasan kepada engkau, atas engkau, jika Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalmu, itu sudah cukup. Jangan lagi minta lebih lagi. Nah. Idza amilta, kata sini, idza amilta ayyuhal murid amalan, apabila engkau beramal, wahai seorang murid. Murid di sini adalah orang yang ingin berjalan di jalan Allah, orang yang ingin dekat kepada Allah, orang yang ingin menjalin hubungan baik dengan Allah, orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, atau orang yang ingin sampai kepada Allah. Imam Ibn Atha'illah mengingatkan di sini, apabila engkau beramal, baik amal itu salat atau lain-lainnya, puasakah, hajikah, sedekahkah, zikirkah, salawat-kah, ya. Fadzalika bimasyiatillah, amal yang engkau lakukan itu terjadi, ya, dengan kehendak Allah. Wa hidayatihi, itu terjadi karena hidayah yang Allah berikan kepada engkau. Wa taufiqihi, itu terjadi karena taufik yang Allah berikan kepada engkau. Wa haulihi wa quwwati, itu terjadi karena daya upaya yang Allah berikan kepadamu. Jadi kita bisa solat, kita bisa puasa, kita bisa sedekah, kita bisa zakat, kita bisa zikir,
kita bisa salawat. Semua itu terjadi dengan kehendak Allah, dengan hidayah Allah, dengan kekuatan dari Allah, dengan izin Allah. Kita percaya kan bahwa semua terjadi dengan izin Allah, betul tak? Kita percaya bahwa semua terjadi dengan kehendak Allah, betul? Kita percaya semua terjadi dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Kita yakin itu? Kalau tidak ada hidayah, kalau tidak ada taufik, tidak ada izin, tidak ada kehendak dari Allah, bisa tidak kita melakukan sesuatu? Tidak. Jelas ya? Kalau kita sudah tahu itu, ya kan? Kita sudah meyakini itu, bahwa sesuatu itu terjadi dengan izin Allah. Sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah. Terjadi dengan daya upaya dari Allah. Ini kita yakini. Dalam Al-Quran juga dikatakan wa ma tasya'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak bisa menghendaki, yaitu maksudnya menempuh jalan itu kecuali dikehendaki oleh Allah, dikehendaki oleh Tuhan semesta alam. Yang artinya kita tidak bisa melakukan sesuatu kecuali sesuatu itu dikehendaki Allah. Kita tidak bisa melakukan sesuatu itu, sesuatu amal, kita tidak bisa bersedekah, kita tidak bisa sholat, kalau tidak ada kehendak dari Allah. Ini kita percaya kan? Allah juga berfirman, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ya. Wahai Rasul, Allah mengatakan kepada Rasulullah, bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, ya, tapi Allah lah yang melempar itu. Orang yang dewasa amalnya, mereka tidak memandang itu amal dia. Ya. Ini dalil yang jelas. Firman Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak mempunyai kemampuan untuk beramal. Ya. Kita tidak punya kekuatan untuk beramal kalau tidak ada daya upaya dari Allah. Kita tidak bisa berkehendak untuk beramal kecuali ada kehendak dari Allah. Ini kita yakini. Ya kan? Ini kita yakini. Faiza takarra hada, kalau ini sudah jelas, kita yakini semuanya ini. Bagaimana layak kita meminta upah atas sesuatu yang tidak kita kerjakan? Jelas atau tidak? Faiza takarra hada, bila mana sudah jelas bahwa ini tidak bisa terjadi kecuali dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, dengan hidayah Allah, dengan taufik Allah, fa kaifa yalik bika an tatlubul ajar ala amalin lasta fa'ila. Bagaimana pantas engkau meminta satu balasan dari Allah atas sesuatu yang tidak engkau kerjakan? Ya. Jelas. Innama anta muktasibun bil amal. Engkau hanyalah berusaha amal, berbuat amal. La khaliqul amal. Engkau bukan menciptakan amal. Kamu hanya berkeinginan beramal, dan amal itu terjadi karena hidayah, karena taufik, karena i'anah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada hidayah, tidak ada taufik dari Allah, maka kita tahu sifat kita seperti yang pernah saya jelaskan, wa illa fasifatuka. Kalau kamu mau tahu sifat kamu, dzatiyal asliyah, sifat asli kamu, jika tidak ada hidayah, tidak ada taufik, tidak ada i'anah dari Allah, at-takasul anit ta'ah wa adamul i'tina biha. Engkau akan malas dengan sholat, kamu tidak peduli dengan sholat, kamu akan meremehkan sholat. Kalau kita melihat orang meremehkan sholat, tidak peduli sama ibadah, tidak peduli sama ketaatan, itu sifat aslinya. Itu sifat aslinya. Itu sifat asli kita. Setelah ada hidayah, taufik,
i'anah, baru kita peduli, semangat dalam ibadah. Yang artinya ini adalah dari Allah. Jelas. Orang yang sampai pada tahap ini, ya, orang sudah sampai tahap ini dan dia memahami. Kita paham, tapi kita tidak meyakini. Kalau ditanya paham, ini terjadi dengan kehendak Allah? Ya. Ini terjadi dengan izin Allah? Ya. Ente beramal karena hidayah dari Allah? Ya. Ente bisa beramal karena ada taufik dari Allah? Ya. Tapi fakta yang ditengok surga dan neraka. Jelas. Bukan Allah yang dilihatnya. Kalau kita sudah masuk sampai ke tahap ini dan kita meyakini dengan hati kita, semua akan terjadi dengan izin Allah, semua terjadi dengan kehendak Allah, semua terjadi dengan kekuatan dari Allah, maka ikhlas kita sudah berubah. Ikhlasnya kita berubah. Kalau ikhlas masih tahap kita, ikhlas beribadah karena Allah. Jelas, mereka bukan beribadah karena Allah lagi. Mereka beramal, ya, mereka merasa tidak beramal. Jelas ya? Ikhlasnya mereka sudah naik lebih tinggi lagi. Yaitu mereka beramal tapi merasa tidak beramal. Apa yang terjadi dengan ibadah mereka? Ibadah mereka adalah syukur kepada Allah. Ketika solat dia bersyukur kepada ya Allah, alhamdulillah ana bisa solat. Allah menggerakkan saya solat. Seperti yang terjadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidina Aisyah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sampai terbelah telapak kakinya. Lalu Sayyidina Aisyah mengatakan, lima tasna hadza ya Rasulullah. Saya bertanya, kenapa engkau berbuat seperti itu wahai Rasulullah? Bukankah Allah telah mengampuni dosa engkau yang terdahulu dan yang akan datang? Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, apala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, adakah aku tidak senang untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Orang yang memandang itu dari Allah, ketika dia bisa melakukan itu, dia bersyukur kepada Allah, bukan memandang amal dia. Bisa dipahami atau enggak? Ya kan? Ikhlasnya bukan karena Allah lagi. Bukan maksudnya bukan karena Allah, maksudnya dia tidak memandang lagi amalnya. Bahwa yang dipandang ini dari Allah, ini anugerah dari Allah. Jadi semua ibadahnya adalah bentuk syukur kepada Allah. Jadi ini alasan atau dalil kenapa kita tidak pas meminta balasan. Kenapa ini tidak cocok kita minta ganjaran dari Allah? Kenapa kita tidak cocok meminta pahala dari Allah? Karena amal itu bukan kita yang beramal pada hakikatnya. Amal itu terjadi karena ada hidayah dari Allah, karena taufik dari Allah. Siapa yang mendorong hati kita untuk ibadah, itu dinamakan hidayah. Ada dorongan di dalam hati kita. Kemudian kita mampu melakukan ibadah, itu namanya taufik dari Allah. Itu namanya taufik. Ibadah tidak ada kaitannya dengan ente sehat. Ibadah tidak ada kaitannya dengan ente sakit. Kalau ente katakan ibadah karena anak sehat, yang lebih sehat daripada ente tidak solat. Kalau ente katakan ente kuat, yang lebih kuat daripada ente tidak solat. Ibadah kaitannya dengan hidayah, dengan taufik, dengan i'anah dari Allah. Jelas ayuhal akhwan. Ya. Wa idza amilta amalan wa talabta iwadan, dan apabila engkau beramal, engkau melakukan satu amal, wa talabta iwadan, lalu engkau minta balasannya kepada Allah, engkau minta ganjaran kepada Allah. Ya Allah, berikanlah pahala solatku ini. Ya Allah, berikanlah aku surga karena solatku ini.
fa anta jahilun billah. Engkau jahil kepada Allah. Engkau jahil dengan kehendak Allah. Ya. Engkau jahil dengan taufik Allah. Engkau jahil dengan hidayah Allah. Engkau jahil dengan daya upaya Allah. Berartinya kita tidak tahu bahawa yang menggerakkan hati kita untuk solat itu adalah Allah. Kita tidak tahu yang membuat, yang memberikan kekuatan kita sehingga kita mampu melaksanakan solat itu adalah Allah. Ya. Itu kita tidak tahu. Ya. Dikiranya dia buat dengan diri dia sendiri, ya kan? Dikiranya kehendaknya itu kehendak dirinya sendiri. Dikiranya kemampuan itu kemampuan dirinya sendiri. Dan dikira daya upaya itu daya upayanya sendiri. Dan dia mengira dia beramal itu manfaatnya untuk Allah. Karena sebab inilah dia minta upah. Ya. Sebab apa dia minta upah? Dia mengatakan dia merasa ini karena kekuatan dia, karena kehendak dia, karena daya upaya dia. Dan dia merasa Allah mendapat manfaat dari solatnya lalu minta pahala dari solat itu. Menjadi sumbernya itu. Jelas. Ya, itu yang menyebabkan kita menuntut balasan dari Allah. Kita merasa berhak mendapatkan surga. Berhak mendapat apapun karena kita memandang amal itu kehendak kita. Kita memandang amal itu kekuatan-kekuatan kita sendiri. Kita memandang amal itu akan membuat Allah menjadi agung, Allah menjadi mulia. Akhirnya orang yang berpandangan seperti itu minta upah. Jelas ya? Ya. Falhasil al-amil talibul iwad murtabun ala wa'di. Orang-orang yang menuntut upah ini orang yang tidak percaya dengan janjinya Allah. Orang yang menuntut upah, orang yang hanya fokus ibadahnya semata-mata dengan balasan, orang yang tidak percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bekerja sama seseorang, ya, kita kerja sama orang. Kita percaya orang ini janji kalau kerja anak kasih sebulan andaikan 5 juta dia kasih. Dan kita percaya sama orang ni, orang yang ngomong ni percaya betul kita. Maka saat bekerja kita akan fokus sama kerja, kita tidak ingat lagi. Tidak kita fikirkan dapat tak ya. Yang kita fikirkan duit tidak. Tapi saat orang yang mengatakan kepada kita berjanji sama kita duit, kita tidak percaya sama dia, tidak percaya dengan omongan dia. Saat kerja kita fikir dikasih tidak gaji ya, dikasih tidak gaji ya. Orang yang percaya dengan janji Allah, dia tidak akan menyibukkan diri dia dengan balasan. Dia akan fokus dengan ibadahnya. Nah, maka orang yang menuntut balasan, pikirannya hanya balasan semata, ini orang yang tidak percaya dengan janji Allah. Jelas ya ikhwan. Kemudian orang yang menuntut balasan juga atas amal dia ini, wa ghairu mustahin minallah. Orang ini tidak ada rasa malunya sama Allah. Kenapa? Karena dikatakan tidak ada malunya. Li'anna fa'idatal amal ta'udu ila nafsil amil. Karena amal itu kembali kepada yang beramal. Amal yang kita lakukan, solat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, itu kembali kepada diri kita sendiri. Tidak ada sedikit pun untuk Allah. Jadi andai kata digambarkan di sini, andai kata seluruh alam ini, ya, tidak ada orang sujud sama Allah.
Seluruh dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat tak ada orang sujud sama Allah. Itu tidak mengurangi kebesaran Allah, itu tidak mengurangi keagungan Allah, itu tidak mengurangi kesempurnaan Allah. Jadi andaikan dari mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat isinya Abu Jahal sama Fir'aun, isinya semua Abu Jahal sama Fir'aun, tak ada orang lain dalam dunia itu, dua makhluk tu. Ya. Itu tidak mengurangi keagungan, kebesaran, kesempurnaan Allah. Artinya apa? Bahawa apa yang dilakukan makhluk itu tidak ada efeknya sama Allah. Tidak ada efeknya sama Allah. Jelas? Andaikan pun sebaliknya, dari mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, yang ada dalam dunia ini isinya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih seperti Rasulullah, semuanya taat, semuanya patuh kepada Allah, tidak menambah kemuliaan, tidak menambah keagungan, tidak menambah kesempurnaan Allah. Yang artinya apapun yang dilakukan makhluk ini untuk dia sendiri. Nah, karena amal ini kembali kepada kita, kenapa kita harus minta balasan kepada Allah? Kenapa kita harus menuntut balasan kepada Allah? Ya. Contohnya, nak kasih contoh biar terbuka akal ente masing-masing. Contohnya, ada seorang dokter. Dokter ini punya pasien. Lalu dokter ini ngomong sama pasien ini, dia nasihatkan sama pasien ini, ente harus olahraga. Dari jam 6 sampai jam 7 olahraga sejam. Makan ini, minum ini. Jangan dokter, tak boleh makan ini, tak boleh makan itu. Kenapa dokter itu menyuruh dia untuk olahraga? Karena olahraga itu dianggap penting sama dokter untuk dia, pasien ini. Lalu pasien ini olahraga dia, saya tiap hari dari jam 6 jam 7. Ke sebulan dia pergi ngagak dokter. Lalu kata dokter, ana udah olahraga sebulan, mana duitnya upah? Dia olahraga sebulan karena dokter ini nyuruh dia, karena untuk kemaslahatan dia, karena untuk kepentingan dia, karena dia ngikut dokter ini. Setelah itu dia datang sama dokter, mana upah? Kalau ente tengok macam orang macam gini, orang gila bukan? Ya? Ini kita sebenarnya. Ini sebenarnya kita. Allah menetapkan sesuatu, tidak ada yang Allah tetapkan ke satu kebaikan kecuali faedahnya besar. Untuk zahir kita, untuk batin kita, untuk ke depan atau akan datang, itu pasti ada manfaatnya besar. Dan tidaklah Allah mengharamkan sesuatu berarti ada mudarat yang besar. Apakah untuk zahir kita, untuk batin kita, ataupun untuk yang akan datang, kebaikan, kejelekannya. Habis itu datang minta upah. Yang sama, tak ada beda. Dokter ngasih saran, bagus lah dokter, nyesal dokter tu ngasih saran. Ya, dokter tu ngasih saran biar sehat, olahraga jam 7 pagi, makan ini, jangan makan ini. Gitu dia kerjakan, dia minta upah sama dokter. Kan dokter nyuruh kata dia. Ini sama macam kita. Sama enggak? Ini yang bisa memahami hal-hal seperti ini orang yang imannya kuat seperti Al-Imam Ibn Athaillah. Kalau imannya kecil, kita tidak paham ini apa ya. Jelas. Jadi hikmah ini bahwa kita selama ini beramal, mengharapkan sesuatu dengan amal itu ada kesalahan, dah kita tinggalkan. Fokus kita beramal. Karena orang yang beramal seperti ini tidak wajar. Tidak wajar. Ya, orang beramal seperti ini tidak wajar, tinggalkan sudah, robah. Lakukan karena semata-mata ini perintah Allah, menjunjung tinggi perintah Allah. Adapun perkara minta surga neraka bukan dilarang, disuruh, diperintahkan.
Bahkan Rasulullah memerintahkan kita suruh minta surga Firdausil A'la, surga Firdaus yang paling tinggi. Tapi saat kita meminta itu, maka kita katakan sebagai penutupnya, kita akhiri birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu, bukan dengan solat kita, bukan dengan puasa kita. Jangan kita meminta surga, minta apapun kepada Allah yang kita pandang karena saya rajin solat, karena kita banyak puasa, kita rajin tahajud. Enggak. Kita minta apapun yang kita minta kepada Allah, minta surga, jauhkan dari neraka, minta keselamatan. Tapi katakan birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu, bukan dengan amalku. Jelas? Ya, bukan arti tidak perlu kita minta surga neraka, minta, dan itu diperintahkan, itu dianjurkan, itu disuruh. Tapi yang kita pandang ketika kita minta, dengan rahmatmu ya Allah. Jangan kita pandang karena kita tak rajin tahajud, banyak Quran, ya Allah minta surga, lalu kita pandang amal kita. Nah, berarti kita minta upah dari apa yang kita lakukan. Minta apapun yang kita minta kepada Allah, dan itu diperintahkan. Tapi pandanglah permintaan itu, yang kamu pandang adalah rahmat Allah. Minta dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kita. Nah, jelas? Nah. Jadi perkara kita solat, ibadah, kita fokus menjunjung tinggi perintah Allah dan mencari keridaan Allah, fokus saja. Ada pun janji-janji Allah yang Allah janjikan pasti dikasihkan. Tenang ya, tak usah ente pikirkan. Tak usah ente pikir-pikirkan. Allah tetap memberikan janjinya. Allah berjanji orang yang melakukan ini mendapatkan ini, semuanya 1000% dikasih, bahkan lebih sempurna Allah berikan. Karena ibadah kita semata-mata karena Allah, bukan karena balasan. Dosa kita pikirkan janji-janji itu. Ibadah saja untuk menjunjung tinggi perintah Allah, untuk melaksanakan perintah Allah. Janji tetap, Allah tetap memberikan. Jangan ente anggap ketika ente berpikir surga-surga buat dikasihkan. Yang tak berpikir ibadah sama Allah tak dikasihkan, tak. Bahkan orang yang fokus bukan hanya kepada balasan semata, tapi kepada Allah karena menjunjung tinggi perintah Allah, karena mencari ridha Allah, mereka akan mendapat balasan lebih sempurna daripada orang yang beramal karena balasan semata. Jelas ayuhal ikhwan. Ya, jadi cara-cara itu kita tinggalkan udah. Ya. Cara-cara itu kita tinggalkan. Kita arahkan diri kita beribadah untuk melaksanakan perintah Allah. Kita beribadah untuk mencari ridha Allah. Janji Allah akan Allah berikan. Jelas ya akhwan. Ini jadi pemahaman kita tentang ikhlas. Ikhlas yang pada tahap ini, mereka apabila mampu masuk ke tahap ini, dia beramal tapi tidak merasa beramal. Dia beramal, merasa tidak beramal. Orang yang beramal tapi tidak merasa beramal, dia tidak akan pernah menuntut apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini akan sibuk dengan ibadah, bukan sibuk dengan neraka, bukan sibuk dengan surga. Jelas ayuhal akhwah. Ya, ini masuk yang ke-8, ikhlas. Masih ada 6 lagi. Ya, masih ada 6 tentang ikhlas. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semua. Ya, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana tawafna bi anna